Saya ingin mengatakan Pak, ini menjadi concern publik juga. Misalnya beberapa nama di tingkatan Menko saja, ya ada 3 nama yang pernah rame dibahas pernah terkait korupsi. Misalnya dugaan korupsi nih. Misalnya waktu itu Pak Muhaimin Iskandar kenceng sekali Pak. Lalu ada Zulkifli Hasan. Lalu yang terakhir ini Pak Airlangga. Pak Yusril juga dulu kan sudah sempat juga. Nah ada beberapa Pak di tingkatan Menko saja ada beberapa yang sempat dibahas atau sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi. Lalu di Kementerian Teknis ada nama seperti Pak Bahlil Lahadalia yang pernah dimasalahkan diangkat di beberapa media di majalah Tempo. Kemudian di tingkatan Wamen ada Profesor Edi Hiarij dan segala macam. Nah, bagaimana orang bisa mempercayai bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu tidak akan mengamankan posisi mereka sehingga dia tidak akan efektif bekerja? Iya, mungkin Pak Prabowo berpikir saya tidak perlu kepercayaan orang dulu, kan gitu kan? Artinya begini, secara hukum mereka memang boleh diangkat. Tetapi memang secara moral dan kesan publiknya juga kurang positif. Tapi itu terserah Pak Prabowo aja kan. Masyarakat sudah tahu siapa yang terlibat kasus apa. Siapa yang nampak direkayasa, siapa yang nampak memaksa untuk bebas dan sebagainya. Itu masyarakat sudah tahu, terutama pegiat-pegiat hukum. Ya sudah, gitu. Itu kan kita tidak bisa juga minta Pak Prabowo agar tidak mengangkat mereka, kan tidak bisa. Nah, maksud saya gini Pak, dalam pengalaman Anda di pemerintahan, tidakkah integritas seseorang itu, ya baik buruknya atau kadar bersih tidaknya itu berpengaruh pada efektivitas keputusan yang akan ditempuh maupun yang mereka jalankan? Oh iya, sudah pasti. Pasti berpengaruh. Sudah pasti berpengaruh. Nah, itu pertanyaan karena saya. Kalau misalnya orang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat, dan mencari untuk selamat itu kadang-kala melanggar hukum itu juga, dia, melanggar Pak. etika, Itu dia, melanggar Pak. moral. Bagaimana? Iya. Bayangan kita seberapa efektif? Pertanyaan Anda ya sama dengan pertanyaan publik, tapi jawaban saya secara normatif biarkan saja tuh. Itu wewenangnya Pak Prabowo. Dan saya punya dugaan Pak Prabowo nanti akan mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan kebutuhan rakyat akan tata politik dan tata hukum yang benar pada saatnya. Kan sekarang dia masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan ya, untuk political trade-off. Saya kira tidak bisa dihindari, tetapi menurut saya kita tunggu saja. Saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang diperlukan, gitu ya. Dari begitu banyak itu. Nanti biar mereka bekerja semuanya 100 hari memberi kontribusi apa tidak. Dari sisi pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan menghilangkan kebocoran seperti komitmen besarnya Pak Prabowo, di mata Pak Mahfud, apa yang mendesak Pak untuk ditangani? Katakanlah dalam 100 hari pertama, di sisi penegakan hukumnya, di sisi pemberantasan korupsinya maupun menutup kebocoran. Apa yang paling mendesak untuk segera ditangani oleh Pak Prabowo? Pertama dulu, penguatan lembaga penegak hukum. Penguatan lembaga penegak hukum. Karena terkadang masalah-masalah hukum, terutama kasus pemberantasan korupsi, political trade-off-nya terjadi di situ. Saling ancam, saling sandera, dan sebagainya. Terkadang perkara itu menjadi macet. Yang sudah ada di urutan nomor 1 pindah ke bawah. Gitu. Sehingga sampai bertahun-tahun tidak ngangkat lagi, meskipun statusnya masih dalam sangkaan. Itu dulu yang harus dibenahi. Saya kira itu dulu harus diberi penguatan kepada misalnya KPK. Itu yang isu di luar yang menjadi rahasia umum. Ada seseorang udah tersangka gitu. Ketika misalnya komisionernya sudah rapat bahwa ini harus tersangka, nggak jalan. Saya dengarnya dari KPK sendiri, dan itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri kan. Bahwa nampaknya bawahan-bawahan kami ini tidak tunduk pada kami. Karena itu kan yang dikatakan oleh KPK. Dalam konteks tadi Presiden harus turun tangan, berarti Presiden harus mengatakan bahwa tidak boleh di antara Anda yang mengentingkan sesuatu yang secara hukum harus di-follow up. Gitu menghalang-halangi. Dan itu harus dimulai juga penataan institusinya. Dan pimpinannya, pucuk pimpinannya. Lalu saya kira ada 3 tempat yang sangat penting ya di sini. 1 KPK. Yang kedua Kejaksaan Agung. Yang ketiga Polri. Itu supaya betul-betul diawasi oleh Presiden untuk tidak memain-mainkan hukum. Karena seperti
yang dikatakan oleh teman-teman guru besar di Jogja itu sekarang tuh backup terhadap korupsi itu sampai langit ke-7. Ya, Pak Fahmi Radi mengatakan waktu itu ya. Langit ke-7. Hanya presiden yang bisa ini. Kalau bukan presiden tidak bisa, karena kalau antar menteri itu masing-masing punya kewenangan berdasar undang-undang sendiri-sendiri. KPK punya undang-undang KPK, Kejaksaan Agung punya undang-undang Kejaksaan, Polisian undang-undang Polri. Yang semuanya, kami melaksanakan undang-undang, nggak boleh dicampuri. Yang boleh mencampuri mereka presiden. Karena presidenlah sebenarnya yang memanggul tugas undang-undang itu. Yang lain itu kan membantu presiden. Bagaimana menerjemahkan itu, Pak? Ya besar sekali berarti yang memang besar, tapi hanya perlu keberanian. Apa? Kalau seorang presiden, kamu gini, memang besar. Tapi harus perlu keberanian. Oleh sebab itu diangkatnya staf-staf khusus itu atau penasihat khusus itu saya kira diberi fungsi itu. Jangan sekedar nama saja, tetapi dia harus ada target KPI-nya yang jelas apa yang harus dihasilkan. Yang penting semuanya itu sesuai dengan kekhususan tugasnya sampaikan ke presiden, dan presiden harus melihat itu secara sungguh-sungguh. Tidak sulit sih menurut saya kalau orang jadi presiden. Menurut saya ya, tapi begitu ya. Saya tidak tahu yang faktanya, karena kan ada masalah-masalah politik, masalah macam-macam lah, masalah keluarga, masalah oligarki dan sebagainya, banyak lah. Nanti kita lihat. Saya melihat pidatonya Pak Prabowo. Saya kira ini pidato presiden yang terbaik sepanjang sejarah reformasi. Oh ya? Iya, menurut saya ya. Pidato terbaik. Dari sisi pidatonya? Dari sisi pidatonya. Iya banyak. Ya, ada pidato tuh yang berisi janji yang bagus. Ada yang kadang-kadang pidato berisi harapan moral kan. Saya melihat ini ya yang terbaik. Berarti ya semua baik lah, tapi ini yang terbaik menurut saya, tegas titik-titik. Tinggal pertanyaannya kemudian seberapa dia bisa mencapai itu. Implementasi kebijakan di kabinetnya bisa mencapai janji-janji itu ya? Iya. Masalahnya bisa terjadi di kabinet karena terlalu gemuk itu tadi. Itu dia, Pak. Meskipun saya katakan ya itu Pak Prabowo pasti sudah menghitung lah. Dia kan orang sangat pinter. Menurut saya Pak Prabowo itu bukan orang pinter, tapi lebih dari pinter untuk mengetahui hal-hal itu. Dia pinter menyiapkan itu, tapi tindakan tegas. Tapi ketika penyusunan kabinet harus ada akomodasi yang harus dilakukan, kan kelihatan Pak, politik akomodatif itu yang kemudian membuat menjadi setahun pertama mungkin akan sulit bekerja. Nah itulah yang saya katakan. Ini mungkin strategi awal. Iya kan, untuk dikandangkan dulu, untuk dikanalisasi dulu setiap aspirasi kekuatan politik, kanalisasi dulu, letakkan di bawahnya dulu, treatment dulu lah. Nanti sesudah itu baru bertindak. Makanya saya katakan 100 hari pertama itu akan kita bisa melihat arahnya. Dan kita, ya mari kita, masyarakat sipil, kampus-kampus bantu ini, agar Pak Prabowo menemukan kanal-kanal yang tepat untuk menyalurkan demokrasi dan penegakan hukum ini secara benar. Dan itu hanya perlu dukungan masyarakat saja kalau dari luar pemerintahan. Kalau di dalam hanya perlu keberanian Pak Prabowo. Yang lain tidak penting. Menteri itu teknis sekali. Kalau untuk menghantam itu hanya presiden. Dari sisi Pak Mahfud berarti akan terus mencermati dan akan bersuara, memberikan masukan kepada pemerintah untuk melihat bagaimana Prabowo bisa mencapai apa yang diinginkan, dijanjikan. Pasti. Baik yang sifatnya umum nanti rezim ya, maupun yang sektoral. Di kementerian ini terjadi itu, pastilah kita suarakan itu agar lebih terkendali. Nah, kaitannya dengan peran suara-suara tokoh di luar atau peran masyarakat sipil, peran kampus, Pak Prabowo juga memberikan tanggapan soal ini, bahkan penegasan tentang makna demokrasi yang dia kenal. Demokrasi khas Indonesia, demokrasi yang katanya menghindari permusuhan, menghindari konflik, menghindari caci maki. Pak Mahfud melihat apa makna kalimat terhadap demokrasi khas Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Dulu demokrasi khas Indonesia itu pernah diberi kata sifat. Ada bilang demokrasi Indonesia itu demokrasi kekeluargaan, demokrasi gotong royong, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Oke, itu ornamennya, ya. Tapi demokrasi itu tetaplah demokrasi. Kepentingan rakyat harus diutamakan. Bahwa jangan caci maki, iya kan memang ada level-levelnya kalau orang mengingatkan. Kalau level pertama itu harus dengan kekuatan kan, ya kan. Kalau di agama itu man ra'a minkum mungkaron fal yughayyir
biadihi, ya kan? Kalau kamu lihat kemungkinan, gunakan kekuasaanmu. Dengan Kalau kamu tidak punya kekuasaan, turun ke level berikutnya, yaitu dengan ngomong, mengingatkan. Kalau tidak punya untuk ngomong, tidak berani, tidak pernah ada yang dengar karena Anda orang kecil, berdoalah. Biadihi dengan kekuasaan, kemudian fabilisanihi dengan ngomong, memberi nasihat dan ngeritik sekuat-kuatnya. Kalau kamu tidak mampu untuk itu karena kamu orang kecil sekali, ya berdoa saja, kan gitu. Nah, kita masuk di level yang kedua ini. Kalau kita yang bersuara, ya bersuara. Nah, yang punya kekuasaan Pak Prabowo dan kabinetnya, ya kan, yang punya yadeh gitu. Nah, oleh sebab itu bagi saya, ya bagus, demokrasi Pancasila atau apapun namanya, kan semuanya kalau dilihat idenya bagus. Coba, demokrasi terpimpin, katanya jelek banget, ya kan? Karena apa? Di dalam demokrasi terpimpin itu, yang menentukan tuh pimpinan, gitu. Tapi benar loh ketika itu, di saat situasi itu, Bung Karno buat demokrasi terpimpin loh. Kalau enggak, ini negara hancur nih, kan gitu kan? Yeah. Semuanya merasa benar sendiri-sendiri. Maka kalau ngambil keputusan, harus mufakat. Kalau tidak mufakat, serahkan ke pimpinan. Kan bagus kan? Yeah. Karena ini negara berpersatuan, kan gitu kan? Demokrasi Pancasila, ayo dong, banyak musyawarah, nggak usah pakai voting apa gitu. Bagus juga kan? Tapi di dalam prakteknya juga disalahgunakan, gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau sekarang ya demokrasi yang khas Indonesia ya mungkin perilakunya yang lebih sopan, tidak berkelahi di depan umum. Kan kita pernah lihat tuh di Taiwan, di Korea, di mana parlemennya saling tonjok, naik ke meja dan sebagainya. Kita sudah pernah lihat. Itu yang kita hindari. Nah, tapi gitu sebelum terjawab, Pak, saya mau tayangkan dulu videonya, Pak. Kita punya videonya. Pak Prabowo menegaskan tentang demokrasi khas Indonesia yang kemarin ketika beliau pidato di MPR. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Beberapa teman mengatakan menanggapi ini, Pak, ini peringatan awal nih bagi Anda yang suka melakukan kritik kepada pemerintah. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya, bisa begitu. Tapi juga bisa dianggap tuh janji yang baik. Janji yang baik? Asalkan apa? Asalkan kalau ada kritik itu ditampung, lalu diolah. Ini kadangkala orang sudah ngomong panjang, masih harus mencaci maki, sudah ngomong baik-baik juga tidak didengarkan, terus muncul caci maki. Makanya caci maki itu keluar sebagai bentuk perlawanan berikutnya karena dicuekin gitu. Iya, kalau aspiratif gitu ya. Dalam proses pembentukan hukum misalnya. Hukum kita itu kan sekarang positifis, instrumentalistik. Hal-hal yang salah itu kadangkala dibuatkan hukum menjadi benar. Itu ciri hukum otoriter. Itu saya tulis dalam disertasi saya dulu tahun 93. Positifis instrumentalistik itu artinya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mempositifkan sesuatu yang salah. Gitu. Ingin berbuat salah, diakali hukumnya. Kalau tidak bisa, hukumnya yang diubah secara sewenang-wenang. Positifis instrumentalistik. Iya, ya? Itu salah satu ciri hukum di era otoriter, gitu ya. Sentralistik, positifis instrumentalistik, dan open interpretatif. Terbuka untuk ditafsirkan apa saja oleh penguasa. Nah, itu ciri hukum yang otoriter. Nah, oleh sebab itu sekarang bagus, jangan ada caci maki. Kita ini masyarakat yang santun, masyarakat yang dikenal punya budaya adiluhung, tapi kalau ada kritik ditanggapi dengan baik-baik. Jangan juga dicuekin, malah dicuekin, atau malah dilawan dengan buzzer gitu. Lain. Supaya itu jangan terjadi kalau ingin tertib negara ini gitu. Saya kira
Itu bisa dilakukan karena modal dasar bangsa kita itu salah satu adalah budaya kita yang seperti itu. Tetapi jangan lupa budaya yang seperti itu kalau terus tidak pernah diperhatikan tuh meledak sendiri. Kan ada kan orang Jawa itu ngomong dadiana ya ngalah gitu ya. Ngalah masih di sewenang-wenangnya juga yang ngalih gitu kan, ngalih. Kalau sudah ngalih masih sewenang-wenang juga ngamuk. Nah itu yang terjadi, ngalah, ngalih, ngamuk. Itu kan budaya Jawa juga. Nggak bisa, tidak ada caci maki, nggak bisa. Nggak caci maki itu ketika pertama nyampaikan, ya nggak didengar. Nggak maki-maki, yang kedua nggak didengar, masih senang-senang, ngayang, ngalih. Kalau sudah ngalih, dia pojok, ngamuk. Di situ muncul caci maki. Ada kultur marah itu ada juga, kultur juga, karena merasa diabaikan dan malah mungkin dilawan dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Iya, dan itu terjadi di seluruh dunia. Kesewenang-wenangan itu kan hanya nunggu waktu. Hanya nunggu waktu untuk juga berlalu. Gitu. Tinggal kita ini menjaga agar kesewenang-wenangan itu tidak muncul. Saya jadi teringat Pak, apa yang Bapak sering sampaikan, mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa kritik itu adalah vitamin bagi demokrasi, Pak. Ya, kritik itu adalah vitamin. Justru kalau Anda ingat ketika saya di Menko Polhukam kan para orang-orang vokal kritik itu kan yang saya panggil semua kantor, ayo ngomong, Anda mau dialog, apa? ya? Iya kan? Yang paling keras sekalipun ayo ke kantor. Nah, Anda punya usul itu, nih faktanya. Yang Anda usulkan tuh sudah kami lakukan. Ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Sudah kami rencanakan. Yang minta kebijakan ini sudah ada dan seterusnya. Sehingga yang seperti itu tidak akan menimbulkan serangan-serangan minimal terhadap kantor Kemenko Polhukam. Kan tidak ada waktu itu, apa coba serangannya. Ya sudah dianggap membuka ruang bagi orang-orang yang kepada pemerintah itu di kampung ayo situ. Kalau perlu kamu jadi tim saya ke dalam. Ini saya perlu ini, buatkan yang bagus. Nanti saya akan jelaskan problemnya, kamu rumuskan yang bagusnya bagaimana. Gitu kan? Maka muncul tim reformasi hukum. Itu kan orang-orang kritis semua dari kampus, dari LSM masuk ke situ. Lalu berdiskusi apa masalahnya, ini masalah saya. Buatkan langkah-langkahnya. Bukan hanya sebaiknya begitu ya. Kalau sebaiknya gitu semua orang bisa, nggak usah jadi kritikus, nggak usah jadi ahli. Kalau Pak sebaiknya begitu, tapi harus tahu problemnya lalu buat peta jalannya agar menuju yang baik, gitu kan? Soal kritik dan demokrasi ini Pak perlu saya tanyakan karena posisi banyak sekali orang seperti Pak Mahfud termasuk tokoh yang selalu berusaha mengingatkan bila ada yang dipandang keliru di dalam. Hari ini misalnya pagi-pagi Anda sudah berusaha mengoreksi dengan benar melalui Twitter seorang menteri yang baru menjabat 2 hari, Pak, Menteri Desa yang mengirimkan surat. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Apa yang Bapak tweet tadi pagi itu di Instagram Bapak juga? Iya, seorang menteri Menteri Desa. Adik saya sih Yandri Susanto. Yandri Susanto, junior lah, sering berhubungan baik. Saya tiba-tiba dapat kiriman banyak dari berbagai penjuru. Ini menteri ini kok ngundang untuk haul ibunya. Haul itu ulang tahun kematian. Haul kedua. Peringatan kematian ibunya. Peringatan kematian ibunya dan syukuran. Entah syukuran mungkin karena jadi apa jadi gitu. Menteri atau apa gitu. Lalu ngundang kop kementerian, stempel kementerian. Padahal hari kedua menjabat sebagai menteri. Menjabat. Setelah dilantik kabinet. Tapi saya dengar tadi itu hari pertama udah jadi. Saya baru dengarnya tadi pagi, maka langsung. Iya, tadi malam sudah mulai ramai, Pak. Katanya tadi malam udah muncul, berarti hari pertama jadi menteri. Buat itu kalau itu benar, itu sama sekali tidak etis gitu. Nggak pernah terjadi di Republik ini kok menteri mengundang acara keluarga pakai kop surat dari kementerian, ada stempel kementerian. Mungkin itu palsu. Oleh sebab itu perlu diklarifikasi agar orang lain nanti terlanjur-lanjur punya. Ini sudah lebih dari 24 jam kita menunggu, nggak ada bantahan, nggak ada klarifikasi dari Kementerian Desa. Jadi kita mengasumsikan ini sejauh ini benar gitu. Ada juga pernyataan Menteri hari pertama kemarin diwawancara oleh media dan langsung menjadi besar beritanya. Soal Pak Yusril, Pak Menko Hukum dan HAM yang menanggapi peristiwa 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Apa iya, Pak? Ya, kalau menurut Tata Hukum Indonesia pelanggaran HAM berat dan itu ada di undang-undang, ada di TAP MPR dan sebagainya yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang tentang pelanggaran HAM itu, gitu ya. Terakhir Undang-Undang Nomor 26. Dan apa yang sebenarnya kriteria pelanggaran HAM berat itu banyak, ada pemusnahan etnis, genosida gitu ya, kejahatan perang, tapi juga banyak ukuran-ukuran lain yang ditentukan.
di dalam Undang-Undang Nomor 26 itu. Nah, yang terpenting, tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, tidak bisa. Yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM. Karena undang-undangnya Komnas HAM yang diberikan kewenangan ya. Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dan Komnas HAM sudah menyatakan itu. Oleh sebab itu ketika saya Menko Polhukam disuruh menyatakan pembunuhan KM50 itu pelanggaran HAM berat, tidak ada, saya bilang. Mana? Komnas HAM tidak bilang begitu. Kalau tidak, tanya tuh ke Komnas HAM atau suruh ubah keputusannya. Tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Itu peristiwa kalau mau dianggap ya kejahatan. Peristiwa Kanjuruhan gitu. Korbannya 156 orang. Itu kalau betul, itu bukan pelanggaran HAM berat, kejahatan berat. It's different, ya, beda tuh antara kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat. Peristiwa itu Komnas HAM turun tangan langsung untuk melihat, tidak menyimpulkan pelanggaran HAM berat ya. Nah, kalau yang 12 itu sudah diputuskan oleh Komnas HAM sesuai dengan wewenangnya undang-undang, bahwa yang boleh menyatakan itu bukan menteri, bukan presiden. Nah, oleh sebab itu ketika Pak Amin Rais, Pak Marwan Batubara datang ketemu presiden agar mengumumkan peristiwa KM50 itu pelanggaran HAM berat, saya bilang, dulu Pak Amin yang buat undang-undang ini, bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya dinyatakan oleh HAM. Kenapa kami sekarang disuruh nyatakan? Apakah kami suruh langgar undang-undang? Kan gitu kan? Sama, harus begitu, proporsional. Makanya Pak Jokowi itu mengakui itu terjadi. Kenapa? Karena itu keputusan Komnas HAM, gitu kan? Maka Pak Jokowi mengakui, tidak minta maaf. Bukan pelakunya. Peristiwa tahun 65 misalnya, kenapa harus pemerintah sekarang minta maaf? Pelakunya udah pada dihukum semua, gitu kan? Ya sudah, ini sejarah saja, ketatanegaraan. Silakan orang yang punya versi berbeda tentang sejarah ya tulis saja, kan boleh saja. Kok Anda nulis Ken Arok misalnya sejarahnya berubah-ubah, enggak apa-apa. Ken Arok tuh dewa, ada yang bilang Ken Arok tuh penjahat, kan beda-beda tuh kan? Tidak apa-apa nulis sejarah, tapi peristiwanya itu sendiri sudah ditindaklanjuti secara kenegaraan dan secara politik.